Pernahkah kamu merasakan getaran aneh saat memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba hal itu terjadi? Atau pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat hingga alam semesta seolah berkonspirasi untuk mewujudkannya? Mari kita mulai dengan satu premis sederhana. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Pikiran adalah kekuatan utama yang membentuk realitas kita. Ia adalah arsitek yang merancang setiap sudut kehidupan kita. Setiap pikiran, positif atau negatif, adalah benih yang kita tanam dalam ladang kesadaran. Dan benih itu akan tumbuh menjadi pengalaman, tindakan, dan akhirnya takdir. Bayangkan kamu sedang merencanakan sebuah perjalanan. Semakin kamu memikirkannya, semakin kamu membayangkan detailnya, semakin kamu merasakannya, maka pikiranmu akan bekerja seperti magnet, menarik informasi, peluang, dan orang-orang yang membawamu lebih dekat pada tujuan itu. Namun, di balik kekuatan luar biasa ini, ada musuh tak kasat mata: ketakutan. Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich menyebut ketakutan sebagai iblis dalam pikiran kita. Ada 6 ketakutan dasar yang menghambat kemajuan kita. Takut akan kemiskinan, takut dikritik, takut sakit, takut kehilangan cinta, takut menjadi tua, dan takut akan kematian. Jika ketakutan ini dibiarkan, ia akan membatasi kita, mengendalikan arah hidup kita, dan menghancurkan impian kita. Tapi kabar baiknya, kita bisa mengalahkan iblis itu. Caranya dengan kesadaran, keberanian, dan tindakan. Kenali ketakutanmu. Tanyakan, apakah ia nyata atau hanya ilusi? Ganti pikiran negatifmu dengan afirmasi positif dan ambillah tindakan nyata. Misalnya, kamu takut gagal dalam wawancara kerja. Daripada terjebak dalam overthinking, latih jawabanmu. Bayangkan kesuksesan, percaya bahwa kamu mampu. Bagaimana cara menjaga pikiran tetap positif? Dengan doa, meditasi, dan afirmasi. Doa bukan sekedar permintaan. Ia adalah jawab percakapan intim antara jiwa dan Sang Pencipta. Doa yang sejati datang dari rasa syukur, cinta, dan keyakinan. Meditasi. Meditasi adalah latihan untuk kembali ke keheningan, mengamati tanpa menghakimi, melepaskan beban pikiran. Afirmasi adalah mantra positif yang mengubah pola pikir. Ulangi dalam hatimu: aku layak, aku mampu, aku tenang. Ini bukan sihir, ini adalah hukum alam, hukum tarik-menarik. Apa yang kamu pikirkan akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Bahkan, ilmu fisika kuantum mulai membuktikannya. Partikel-partikel subatomik berperilaku berbeda tergantung pada bagaimana kita mengamatinya. Pikiran kita bisa memengaruhi dunia fisik. Misalnya,
Seorang pria sedang berjuang untuk mendapatkan proyek besar. Dia lelah, pesimis, hampir menyerah. Tapi pagi itu saat dia bangun, dia duduk tenang, dia bermeditasi dan menyerahkan semuanya. Siangnya, dia tertidur dan saat bangun ada sebuah email ia terima pada proyek yang ia dambakan. Semesta merespons pikiran yang selaras dengan keyakinan. Tuhan tidak jauh, Ia tidak di langit tinggi. Tuhan ada dalam pikiranmu sendiri. Surga dan neraka bukan tempat, melainkan kondisi pikiran. Ketika kita penuh cinta, syukur, dan harapan, kita hidup dalam surga. Tapi saat kita diselimuti ketakutan, kebencian, dan putus asa, kita menciptakan neraka kita sendiri. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan kehadiran ilahi di dalam dirimu. Lepaskan semua kekhawatiran. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Pegang 3 pilar ini dalam hidupmu: kasih, iman, dan pengharapan. Kasih adalah energi terbesar di alam semesta. Syukur adalah gerbang menuju kebahagiaan. Dan pengharapan adalah bahan bakar untuk terus maju. Kekuatan pikiran adalah anugerah. Ia bukan hanya alat berpikir, tapi alat untuk mencipta realitas. Beranilah bermimpi, beranilah bertindak, beranilah percaya, karena kamu adalah arsitek dari realitasmu sendiri, dan semesta selalu mendukung mereka yang berani dan berserah. Saat kamu sudah memberikan segalanya, sudah berusaha semampumu, tiba waktunya untuk satu hal: surrender. Serahkan semuanya pada kekuatan ilahi, dan percayalah segalanya akan baik-baik saja.